Halo guys, ketemu lagi di channelnya Franciscus Andut. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan panduan atau tutorial bagaimana cara mendaftar seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2022, khususnya untuk P3K Tenaga Guru tahun 2022. Nah, untuk teman-teman yang sudah membuat akun di tahun 2021, silahkan langsung saja untuk login di website daftar sscnbkngo.go.id, kemudian klik login. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah membuat akun, silahkan buat akun. Nah, kemudian nanti ikuti petunjuk selanjutnya. Nah, di sini saya akan membagikan bagi teman-teman yang sudah membuat akun, silahkan login, masukkan username dan passwordnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya lupa password, silahkan teman-teman klik di sini. Nanti kalian akan diarahkan ke kolom helpdesk untuk penggantian password yang lupa di akun di tahun 2021 ya. Nah, untuk tahun 2022 silahkan kita login saja di sini. Ini Bapak Ibu, silahkan nanti waktu pertama buka kita akan diarahkan ke biodata. Kemudian dicek di situ biodatanya sudah lengkap atau belum. Kemudian di jenis seleksi di sini PPK guru. Kemudian ada data entrian Dapodik, di sini ada prioritas 3, asal sekolah, kemudian instansi serta jabatannya. Ini sertifikasi di sini strip ya. Kemudian di sini Bapak Ibu ubah pendidikan sesuai dengan ini, klik aja pendidikan fisika ya. Kemudian apakah ini tenaga honor K2? Kita klik tidak ya. Bagi yang K2 silahkan dicek. Nah, kemudian kita klik lanjutkan. Ini khusus prioritas 3 ya. Saya tidak tahu kalau untuk prioritas 1 dan prioritas 2 apakah nanti sistemnya sama, tapi secara umum ini sama ya untuk prioritas 1, 2 dan prioritas 3. Kemudian kita klik selanjutnya. Kita akan diarahkan ke kolom formasi ya. Di sini jenis formasinya umum. Ya, ini nama kampusnya silahkan diisi, nomor ijazah juga, tahun lulus. Kemudian kita akan diarahkan lagi ke kode captcha. Silahkan diisi, klik selanjutnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di sini ada kolom riwayat. Pada kolom riwayat ini ada sedikit informasi tentang diri kita ya yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama di sini adalah deskripsi diri. Ini berupa esai yang menceritakan tentang menggambarkan bagaimana Bapak Ibu yang berkaitan dengan bidang pekerjaan Bapak Ibu, kemudian kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Misalnya Bapak Ibu itu aktif di organisasi profesi apa saja. Kemudian di kehidupan sehari-hari di sini Bapak Ibu ceritakan bagaimana keaktifan Bapak Ibu di lingkungan masyarakat juga ya, misalnya di masjid, di gereja, di desa seperti itu. Kemudian di riwayat pendidikan ini ada juga tambahan ya, tambahan pendidikan. Di sini misalnya itu S1, ini pengisiannya boleh dari SD, SMP, SMA atau S1, atau boleh juga dari S1 nanti yang berikutnya itu SMA. Sesuai, tapi saya sarankan dari ijazah paling tertinggi dulu ya, mesti S1 baru diurutkan ke bawah. Di sini jurusan isi sesuai dengan yang ada di ijazah. Kemudian ada nama sekolah tinggi, di sini klik saja tahun masuk. Ini nama kampus ya. Ini tahun masuknya, kemudian tahun lulus, gelar depan, gelar belakang. Gelar depan kalau tidak ada dikosongkan saja. Kemudian akreditasi, ini akreditasi yang diisi adalah akreditasi pada saat Bapak Ibu selesai kuliah pada saat itu ya. Kemudian tempat, ini tempat misalnya saya waktu itu kuliah di Malang, nanti ini akan muncul sendiri ya. Nomor ijazah, tanggal ijazah dan pejabat pendatanganan ijazah ini adalah rektor. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian pengalaman kerja di sini Bapak Ibu bisa mengecek instansi ini. Misalnya kita pilih sebelum mengajar di sekolah induk yang sekarang, mungkin Bapak Ibu pernah mengajar di tempat lain. Nah, itu disesuaikan misalnya instansi pemerintahannya pada saat itu apa, tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Nah, kemudian di instansi perusahaan ini ditulis, instansi atau perusahaan ini ditulis nama, kalau dia sekolah berarti nama sekolah ya.
Kemudian jabatan tulis sebagai apa, guru atau sebagaimana, ya. SK-nya juga ini dicantumkan, ya. Isi sesuai dengan ini Bapak Ibu. Kemudian di pengalaman organisasi, ini silahkan Bapak Ibu isi pengalaman organisasi Bapak Ibu yang pernah diikuti atau yang sedang diikuti sekarang. Ya, di sini ada organisasi, tentunya organisasi profesi ya, yang menunjang, sangat menunjang. Kemudian organisasi lain juga boleh, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan pendaftaran P3K, yang mana di situ kita tidak boleh ikut organisasi politik, ya. Ini diisi sesuai dengan format isiannya. Nah, kemudian ada pengalaman khusus atau latihan. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi ini semacam portofolio kita ya, uji kinerja yang berkaitan dengan sertifikat-sertifikat yang pernah kita dapat, kemudian piagam-piagam penghargaan yang pernah kita dapatkan. Ini diisi berdasarkan urutannya boleh ya, tahun urutannya juga boleh. Ini ada beberapa kolom isian. Ya, kemudian pengalaman pengembangan profesi ini berkaitan misalnya karya-karya ilmiah yang pernah diterbitkan Bapak Ibu, baik itu berupa buku, berupa jurnal ilmiah, atau berupa modul-modul yang pernah dibuat, kemudian tahun penulisannya ini kapan, di sini Bapak Ibu tuliskan juga. Nah, kemudian setelah diisi, nanti kita akan mengarahkan ke dokumen. Nah, di dokumen ini nanti Bapak Ibu akan mengupload banyak berkas ya, ada ijazah, pas foto, kemudian surat pernyataan juga. Tapi sebelum masuk ke dokumen, deskripsi diri ini wajib Bapak Ibu isi di sini. Ini wajib diisi karena nanti ini akan berpengaruh pada saat kita akan mengisi ke dokumen. Kalau untuk yang lain-lainnya boleh dikosongkan, boleh diisi ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu tutorial cara pendaftaran dan pengisian pendaftaran P3K guru tahun 2022. Kurang lebihnya silahkan Bapak Ibu baca lagi di peraturannya. Salam dan bahagia, semoga kita sukses semuanya, amin.